Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke topik pembahasan tentang termodinamika. Kalau di diktat itu masuk pada halaman bab 6. Nah, termodinamika ini merupakan kajian yang lanjutan dari pembahasan tentang fluida dan suhu dan kalor. Kita sedikit geser. Jadi kalau di diktat yang kalian terima, ini kalian bisa buka. Saya sudah buatkan slide-nya juga. Jadi nah, di sini ini adalah asal-usul atau akar kata dari termodinamika. Head, termos dan dynamic. Head, termos artinya heat atau panas, dan dynamic itu power atau daya. Jadi intinya adalah salah satu cabang dalam fisika yang di dalamnya kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara panas dan energi atau daya yang dihasilkan dari panas tersebut. Nah, kalau kita buka di awal-awal bab, maka di sana ada pembahasan definisi, dan ada istilah sistem, ada istilah lingkungan, dan ada istilah batas. Ini dalam konteks termodinamika. Jadi yang dimaksud dengan sistem itu adalah objek yang dipelajari dalam termodinamika. Itu namanya sistem. Lingkungan itu adalah objek yang berada di luar sistem tadi. Dan batas adalah sesuatu yang membatasi sistem dan lingkungan. Itu namanya batas. Jadi misalkan begini, kalau objek yang dipelajari dalam termodinamika adalah gas di dalam tabung, maka gas ini adalah sistem, semua di luar tabung ini adalah lingkungan, dan kulit tabung ini adalah batas. Nah, batas ini dia bisa bersifat fisis, bisa bersifat maya. Jadi batas ini bisa saja memang secara fisis ada kulitnya seperti ini, ada bendanya, tapi batas juga bisa jadi berupa imajiner atau dianggap ada tapi sebenarnya tidak ada. Contohnya begini, misalkan kalau kita membahas termodinamikanya berupa alam semesta atau mungkin atmosfer bumi, maka kalau sistemnya adalah atmosfer bumi, semua yang ada di dalam atmosfer bumi itu namanya sistem, semua yang di luar atmosfer bumi namanya lingkungan, dan batasnya itu namanya batas. Meskipun secara fisis tidak ada batas fisik yang menutup rapat sesuatu yang ada di dalam atmosfer. Itu definisi dari sistem, lingkungan, dan batas termodinamika. Kemudian di halaman berikutnya juga saya sampaikan ada salah satu bilangan yang cukup penting dalam termodinamika, yakni bilangan Avogadro. Ada yang melambangkan Na, ada yang melambangkan L, ada yang melambangkan N, itu maknanya sama, yakni banyaknya partikel yang berada dalam 12 gram isotop karbon 12. Nah, dalam satu bilangan Avogadro itu bernilai sebesar 6,022 kali 10⁻23 partikel per mol. Selain bilangan Avogadro, yang harus kita perhatikan yang lain adalah definisi-definisi ini. Ada mol, ada 1 mol itu berapa, kemudian ada liter, 1 liter berapa meter kubik, 1 atm berapa pascal, 1 atm berapa cm Hg. Ini adalah satuan-satuan yang wajib kita pahami, kita ingat ketika kita akan mempelajari termodinamika. Selanjutnya, di awal pembahasan termodinamika ada yang namanya teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini merupakan teori yang menjelaskan gas dalam sebuah wadah tertutup yang di dalamnya berisi partikel-partikel gas. Singkatnya, teori kinetik gas adalah teori yang membahas tentang sifat-sifat dampak makro oleh gas yang disebabkan oleh penyebab mikro. Jadi, teori yang membahas tentang dampak makro sebagai pengaruh dari sifat mikro. Dampak makro itu apa? Ya, ini tekanan, suhu, dan volume. Sifat mikro itu apa? Komposisi dan gerak partikel molekul. Nah, itu teori kinetik gas. Jadi mempelajari dampak makro oleh sebab mikro.
Kemudian di pembahasan berikutnya ada yang namanya gas ideal. Gas ideal ini adalah gas yang dibuat ideal. Kalau dia tidak bersifat ideal, maka dia dianggap seperti bersifat ideal. Itu namanya gas ideal. Lantas apa syarat gas itu disebut sebagai ideal? Ada 6 syarat. Yang pertama, jumlahnya sangat banyak dan tidak saling berinteraksi. Yang kedua, partikelnya bergerak konstan, acak, dan sangat cepat. Yang ketiga, ukuran partikelnya jauh lebih kecil daripada volume wadahnya. Yang keempat, tumbukan antar partikelnya itu bersifat lenting sempurna. Yang kelima, partikel gasnya itu tersebar merata. Dan yang terakhir, berlaku hukum Newton tentang gerak. Kita tahu ada 3 hukum Newton tentang gerak. Pertama, tentang kelembaman, bahwa benda akan diam, terus-menerus diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kalau dia bergerak, kecuali ada gaya luar yang mengganggu. Yang kedua adalah gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Dan yang ketiga adalah aksi sebanding dengan reaksi, sama besar tapi berlawanan arah. Ini sifat-sifat gas ideal. Nah, topik yang berikutnya adalah persamaan keadaan gas ideal. Di sini dirumuskan oleh Boyle dan Gay-Lussac. Nanti sebelum masuk ke sana, kalian bisa baca lagi nanti tentang definisi massa molekul, massa atom, MR, dan seterusnya. Nanti silakan dibaca lagi. Nah, di kesempatan ini saya akan langsung masuk ke hukum Boyle-Gay-Lussac. Nanti silakan dibaca ini. Jadi Boyle itu menyatakan bahwa kalau ada gas, mungkin saya pindah saja ke papan tulis ya. Setelah ini, jadi ada Boyle, ada Gay-Lussac. Ini, kemudian nanti dia bergabung menjadi hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, ini. Saya langsung pindah saja ke papan tulis. Baik, kita mulai. Ada yang namanya hukum Boyle. Ada yang namanya hukum Gay-Lussac. Hukum Boyle itu menyatakan bahwa kalau ada wadah tertutup, di dalamnya ada gas, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Kalau dirumuskan dia begini, P1 V1 sama dengan P2 V2. Itu kira-kira inti dari hukum Boyle. Ada yang namanya hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan kurang lebih bahwa dalam wadah tertutup, maka gini, kalau kita lihat narasinya, nah di sini, kalau hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa kalau gas berada dalam wadah tertutup, maka volume gas itu akan berbanding terbalik dengan suhu mutlaknya. Jadi kalau saya buat begini, berbanding lurus ya, volume gas akan berbanding lurus dengan suhu mutlaknya di sini. Berbanding lurus. Dituliskan begini, volume dan suhu mutlak, volume dan suhu mutlak. Di sini V1 keadaan awal, ini V2 keadaan akhir. Dan yang perlu diingat di sini satuannya adalah Kelvin suhu ini. Ingat, Kelvin itu adalah derajat Celcius ditambah 273. Kembali ke sini, kalau Boyle dan Gay-Lussac ini digabung, maka inilah yang disebut sebagai hukum Charles Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi dinyatakan dengan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini yang nanti dikenal dengan hukum Boyle-Gay-Lussac, yang menyatakan bahwa dalam satu wadah tertutup, maka di dalamnya tekanan akan berbanding terbalik dengan volume, tapi keduanya berbanding lurus dengan suhu. Itu hukum Boyle-Gay-Lussac. Dengan satu ini adalah keadaan awal, kemudian diberi dx2 ini adalah keadaan akhir.
Nah, kira-kira itu adalah pemaparan awal tentang hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, dari hukum Boyle-Gay-Lussac ini, maka nanti akan muncul yang disebut sebagai persamaan keadaan gas ideal. Jadi, nah, dari rumus ini, dari V1 ini, V1 per T1 sama dengan V2 per T2, maka nanti muncul, nanti uraiannya Anda bisa baca di diktat, nanti akan muncul apa yang disebut sebagai persamaan keadaan gas ideal. V sama dengan nRT. Ya. Tekanan kali volume sama dengan jumlah mol kali tetapan keadaan gas ideal dikalikan suhu mutlak. Yang ini juga sama dengan PV sama dengan NKT. Nah, nanti bedanya di sini N kecil, di sini N besar. Ini jumlah mol, yang ini jumlah partikel, ini mol. Yang ini partikel. Yang ini adalah R, tetapan umum keadaan gas ideal. Tetapan. Nah, ini juga tetapan, yaitu yang disebut sebagai, kita lihat di sini, tetapan Boltzmann ya nilainya. Nah, ini tetapan Boltzmann. Ini suhu mutlak. Nah, kira-kira demikian pembahasan tentang hukum Boyle-Gay-Lussac sampai dengan persamaan keadaan gas ideal. Semoga bisa dipahami. Nanti setelah ini saya akan lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Terima kasih.